Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Gubernur Riau Abdul Wahid pada Rabu 5 November 2025. Penetapan status tersangka itu merupakan buntut operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK pada Senin 3 November 2025 di Riau. Status hukum Abdul Wahid resmi menjadi tersangka, ditandai dengan rompi oranye yang dikenakannya. Kedua tangan kader PKB itu pun diborgol. Total ada 10 orang yang ditangkap, termasuk Abdul Wahid. Usai dilakukan pemeriksaan intensif, tim Komisi Anti Rasuah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Abdul Wahid, Dani M. Nursalam, dan M. Arif Setiawan. Abdul Wahid resmi menjadi gubernur keempat Riau yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditahan pada Rabu 5 November 2025 setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Anti Rasuah Senin kemarin di Riau. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengungkap operasi senyap itu bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat soal dugaan praktik rasuah di Riau. Komisi Anti Rasuah kemudian menindaklanjutinya dengan mengumpulkan bahan keterangan di lapangan. Modus dalam operasi senyap ini yaitu dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh kepala daerah kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP. Dalam kasus ini, pegawai Dinas PUPR PKPP Riau diminta mengumpulkan fee senilai 5% atau setara 7 miliar rupiah dari penambahan anggaran yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1 hingga 6, Dinas PUPR PKPP. Semula anggaran mereka 71,6 miliar rupiah, tetapi berhasil ditambah hingga 177,4 miliar rupiah. Artinya, ada kenaikan anggaran 106 miliar rupiah. Tetapi Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arif Setiawan, yang mewakili kepentingan Gubernur Abdul Wahid, meminta agar duit fee mencapai 5% dari kenaikan anggaran atau setara 7 miliar rupiah. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan fee itu dikenal istilah jatah preman. Bahwa selanjutnya Saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara MAS yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah dari AW dengan rincian sebagai berikut. Juni 2025, pada setoran pertama FRY sebagai pengumpul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui peran DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta ke kepada kerabat MAS.
Agustus 2005, atas perintah DAN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT dengan uang terkumpul sejumlah 1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar 300 juta. Proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Yang ketiga, November 2025, kali ini tugas pengepul dilakukan kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah, yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi Pasal 12E atau Pasal 12F atau 12B. Pasal itu mengatur mengenai tindak pemerasan dan bukan suap. Ke PKB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan bukti ada aliran jatah preman yang diterima oleh Gubernur Abdul Wahid ke Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dugaan tersebut muncul lantaran Abdul merupakan politisi PKB. Sebelum terpilih sebagai gubernur, Abdul menjabat anggota DPR periode 2019 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Riau II.